Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Kangen nggak? Kangen. Oke, bangkit berdiri yuk. Kita muji Tuhan. Ada sukacita? Amin. 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 Kok lemes ya? Ada sukacita? Amin. Sekali lagi, ada sukacita? Amin. Amin. Oke, kita mau menari buat Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Siapa sepanjang 1 minggu gandol Gusti? Kita harus gandol Gusti, oke? Amin. Amin. Oke, yuk. Gandol Gusti, Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. saben dino. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Kula amun percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amun percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol. Kula amung pracaya. Kula amun percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Sekali lagi. Gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Amin. Gandol meneh. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amun percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng. Saben
kita berdoa. Bapa bersyukur sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kami, memberkati kami dengan kasih setia-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami ingin memulai persekutuan sore malam hari ini, Tuhan memberkati kami semua dengan kuasa dan otoritas-Mu dari surga. Kami berdoa Tuhan, biarlah hadirat-Mu ada terus di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan Kau melawat roh, jiwa, dan tubuh kami. Kau segarkan kembali Bapa. Setiap tipu muslihat si jahat kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami minta perlindungan pagar anak domba Elohim di tempat ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu kembali Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Masih mau joget lagi? Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekani gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Yesus kita hadapi. Ayo joget yuk. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekani gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Yesus kita hadapi. Urip iki, urip iki Pancen akeh masalah, kadang tekani gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Yesus kita hadapi. Sing penting, sing penting ana Gusti Yesus. amin. Ana Gusti Yesus, masih ya uripku akeh masalahe. Ana Yesus ana mujizate, sing penting ana Gusti Yesus. Ana Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Penting Yesus ana Mujizate, beres kabeh. Urip iki kadang tekani, ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Yesus kita hadapi. Urip iki, urip iki pancen akeh masalah, kadang tekani, ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Yesus kita hadapi. Sing penting, sing penting ana Gusti Yesus. Ana Gusti Yesus, masih ya uripku akeh masalahe. Ana Yesus ana mujizate, sing penting ana Gusti Yesus. Ana Gusti Yesus, masih ya uripku akeh masalahe. penting ono Gusti Yesus beres kabeh. Sing penting ono Gusti Yesus. Amin. Ana Gusti Yesus, Masih yo uripku akeh masalahe. Ono Yesus ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus. Oh oh. Ono Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Penting ono Gusti Yesus beres kabeh. Sing penting ono Gusti Yesus. Amin. Ono Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Ono Yesus ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus. Yes. Ono Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Penting ono Gusti Yesus beres kabeh.
bereskan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Oma Opa. Banyak masalah ya? Seru ya? Ada masalah seru nggak Bapak Ibu, Oma Opa? Seru ya? Bikin hidup lebih hidup ya? Amin. Tambah gandol Gusti ya? Amin. 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 Bapak Ibu, Oma Opa, justru banyak masalah. Tuhan sedang naikkan iman percayanya kita. Amin. Amin. Kita akan melihat karyanya Tuhan di dalam setiap persoalan. Amin. Dan kita naik kelas. Asik. Siapa yang mau naik kelas? Yang mau tinggal kelas? Kalau tinggal kelas nggak siap hadapin ujian ya. Justru kita setiap hari dilatih untuk kita bisa naik kelas. Amin. Oke, kita persiapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan berkali-kali. Berkali-kali kau menolong. Amin, amin, amin. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit, Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Yesus setia. Berkali-kali, oh, Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. dalam lembah Dalam Engkau ada. Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolong, Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dariku, Ku tetap memilih percaya. ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur meskipun doaku, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, Ku tetap memilih. ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur berkali-kali. Oh, berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau
dan oma opa. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Kami keagumakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Amin. Dari karya salib-Mu kami mengenal Engkau Tuhan. Tidak ada seorang pun Tuhan, nabi, rasul yang ada di bumi ini yang rela berkorban menjadi yang terkutuk di antara yang terkutuk Tuhan, untuk dosa kami semuanya Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Hidup ini sudah lunas terbayar dengan kematian-Mu Tuhan. Mungkin kami lelah Tuhan melalui hari-hari kami, tapi kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah lelah menolong setiap kami di tempat ini Tuhan. Berkali-kali Kau selalu menolong Tuhan. Berkali-kali Kau membuat kami semakin kuat Tuhan. Bahkan kami sering tidak mengerti Tuhan, tapi Engkau datang dalam hidup kami untuk mengangkat hidup kami menjadi begitu berarti, karena Engkau Tuhan ada di dalam hati kami. Terimalah syukur kami yang mengalir dari hati kami. Terimalah cinta kami. Terima cinta kami. Kau Tuhan ajaib. Kira bala kalabasnya. Oh, ya raka yang ku bersyukur.
bersyukur jadi anak-Mu. Hidup kami berarti, hidup kami berarti. Kami cerminan kasih-Mu Bapa. Angkat kami lebih tinggi seperti Kau yang selalu hadir di setiap musim hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, ku bersyukur. Ku bersyukur, Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, jamah kami, jamah kami, urapi kami, ya Tuhan. Bawa kami lebih dekat di hati-Mu. Kami mau menyembah Bapa. Bersama-sama kami tinggikan nama-Mu. Oh, kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Kami menyembah Kau Raja. Kami menyembah, pegang tangan kami, urapi hati kami. Kami mau menjadi murid-Mu, murid sejati. Kikalabala karamu sukara kalabala bayana bayana nayamu. Sikalabala bala 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 bala. Jamah kami, jamah kami, jamah kami Bapa. Urapi kami, jamahlah Bapa yang terbaik. Kami persembahkan di mezbah-Mu. Kira bala karawasya kara bala 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 bala. Sikara bala kana ya laburu kana ya laburu sikara bala kana ya laburu sama ya bayana ya laburu. Turunlah Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Turunlah Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Kami mau lawatkan itu Tuhan. Kami mau Tuhan cinta-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Kau mengurapi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami samba di hadapan-Mu. Oh, terima kasih, ya Tuhanku. Terima kasih. Kira bola karabu syukara bala 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 bala. Tak terhingga cinta-Mu Tuhan. Tak pernah terbatas Tuhan kasih-Mu atas setiap kami di tempat ini Tuhan. Mungkin kami ada yang lelah Tuhan. Mungkin kami ada yang terbeban berat Tuhan. Kami percaya Tuhan kami datang ke tempat ini. Engkau ada di tempat ini. Kau memberikan kelegaan. Kau memberikan penghiburan. Bahkan Kau melepaskan Tuhan. Semuanya baik bagi kami. Semuanya indah bagi kami. Karena kami punya Tuhan kami Yesus Kristus. Yang mati tapi dibangkitkan
bangkitkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau tidak berhenti Tuhan untuk melawat setiap kami di tempat ini Bapa. Selama ibadah ini, bahkan sampai kami kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan, Engkau menjamah kami Tuhan dengan air hidup Tuhan. Kau memberikan kelegaan, Kau berikan kekuatan, Kau memberikan penghiburan bagi setiap kami di tempat ini. Terimalah Tuhan, terimalah cinta kami, terimalah Tuhan kerinduan kami, terimalah Tuhan ketaatan kami, kesetiaan kami. Kami ada di tempat ini Tuhan untuk bertemu muka dengan Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, ini semua kami buat bukan untuk menghabiskan waktu kami, tapi kami bertemu Raja di atas segala raja. Kami berjumpa muka dengan muka. Engkau Yesus yang menciptakan semua alam semesta ini. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang ada di dalam hati kami. Sebab itu kami akan menjadi anak-anak yang dahsyat juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menikmati sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan roh kami Tuhan, Kau berikan makanan yang sehat Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman-Mu itu yang membangkitkan segala sesuatu yang mati di dalam hidup kami. Mungkin pengharapan kami, mungkin iman kami, apapun itu Tuhan. Dan kami percaya setelah kami keluar dari tempat ini, kami akan menjadi terang-Mu Tuhan. Kami akan memancarkan cahaya sinar surga itu. Kami akan ceritakan kepada keluarga kami, teman kami, saudara-saudara kami, bahwa Yesus ada di dalam kami. Sebab itu Tuhan, Kau ampuni anak-Mu ini Bapa, yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Kau celikan Tuhan, dan Kau berikan Tuhan hikmat akal budi selama hamba-Mu Tuhan menyampaikan firman-Mu. Kiranya hanya Engkau sendiri yang berkata-kata Tuhan. Tidak ada hikmat kekuatan manusia, hanya Yesus yang ada di dalam hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap kami, opa, oma yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan Kau jamah mereka Bapa. Biarlah Tuhan iman yang sore hari ini mereka nikmati menjadi tumbuh subur Tuhan, sehingga kami memiliki roh yang berkembang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar Opa Oma? Apa kabar Opa Oma? Luar biasa. Wih, cantik-cantik omanya. Opanya ganteng-ganteng. Puji Tuhan. Saya udah lama gak kesini. Sekarang ketemu lagi. Kita akan belajar firman Tuhan. Saya ambil di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 24. Ayo, siapa yang pernah baca ayat ini? Cerita tentang Elia. Pasti semua tahu kan? Semua pasti tahu tentang Elia. Sore hari ini kita akan belajar sesuatu. Kita pasti pernah mendengarkan tentang janda di Sarfat ini. Mungkin kita pernah mendengarkan juga cerita tentang Elia di sungai Kerit. Sudah semua. Hari ini kita belajar yang lain tentang ayat ini. Saya bacain ya, di ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab itu raja. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini kecuali
kalau kukatakan. Opa oma, siapa yang berani kalau Tuhan suruh, ayo ngomong. Gak ada hujan ini 3 tahun 6 bulan, ngomongnya ke raja. Ataukah lebih gampang kita ngomong diberkati, dilimpahi. Yang enak yang mana ngomongnya? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, ya kan? Ketaatan itu gak enak oma. Ketaatan itu berat. Apalagi ngomong kayak gini, gak akan ada hujan 3 tahun 6 bulan. Ini ngomongnya ke raja. Kita datang, misalnya kita datang ke sini, kemana? Ke istana presiden di Jakarta. Kemudian kita bertemu sama Pak Prabowo. Ngomong gini, Pak Prabowo, akan tidak ada hujan 3 tahun 6 bulan kecuali saya ngomong hujan turun. Kalau saya nggak ngomong, tidak mungkin ada hujan turun. Siapa yang berani? Susah kan Oma? Bener nggak? Banyak orang tuh kayak begini. Aku kok nggak pernah dengar suara Tuhan sih. Aku nggak pernah ngerasain Tuhan sih. Aku nggak pernah. Tapi pertanyaan kita sore hari ini, ketika kita mengerti suara Tuhan itu, kemudian Tuhan ngomong hal yang nggak baik, apakah kita berani? Ayo. Dia ngomong gini, Elia, nggak akan ada hujan sampai aku ngomong hujan turun. Wih, raja. Kita di depan raja. Misalnya saya Hendra, saya ngomong tidak akan ada hujan kalau Hendra nggak ngomong hujan itu turun. Tidak akan pernah turun hujan itu. Wih, ngeri. Ngeri kan? Sudah, opa, oma, ketaatan itu susah. Ketika kita mau membayar hidup kita ini dengan ketaatan, itu hal yang paling sederhana. Ketaatan itu caranya adalah gimana? Membaca firman. Kita boleh baca perikop ini 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Tapi setiap kita membaca, ada satu pengertian yang baru yang Tuhan turunkan kepada kita. Amin. Amin. Itulah ketaatan. Itulah yang penting. Itu sangat penting. Kita bingung. Ayo Tuhan, datang Tuhan. Aku kepingin ketemu Tuhan. Aku kepingin ngerasain. Itu nomor 2. Yang nomor 1, baca firman Tuhan. Setiap baca firman ini, setiap waktu, walaupun cuma satu perikop, tapi ada pengertian yang baru, pengertian yang baru. Ketika Elia disuruh menghadap raja, hal berikutnya yang Tuhan suruh kepada Elia itu lari. Bayangin, baru ngomong ke raja tidak akan pernah ada hujan. Saya ngomong misalnya ini, Hendra ngomong tidak akan ada hujan kalau saya nggak ngomong ada hujan. Kemudian saya lari. Kira-kira dicari nggak? Kira-kira hati kita takut nggak? Kira-kira kita ini jantungan nggak? Apa? Jantungan Mama. Mari ngomong terus kita pergi. Disuruh Tuhan Yesus. Kalau saya disuruh Tuhan Yesus pergi, saya mikir, belain, ini kalau saya pergi dicari, ini urusannya dengan raja, bukan sama mertua loh, ini urusannya raja ini. Berani nggak kita ketika kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, berani nggak kita melakukan itu di dalam hidup kita? Nggak enak. Ketika kita lari, dia ngomong gini, Elia, kamu pergi ke sungai Kerit, sembunyi di sana. Nanti aku akan mengutus apa? Burung gagak.
Saudara, di mana-mana yang nolong kita. Orang kalau nggak berkuasa, yo oke. Benar nggak? Ini yang nolong siapa? Burung gagak. Kalau kita menjadi Elia, percaya nggak kita sama omongan Tuhan? 50-50, bisa nggak percaya? Burung gagak. Sejak kapan burung gagak itu bisa ngasih makan? Sejak kapan? Mungkin ini cerita sekolah minggu. Mungkin itu mimpi. Ini burung gagak. Saudara tahu burung gagak itu burung image-nya burung gagak itu baik atau buruk? Buruk. Buruk, Oma. Lah, Tuhan ngomong nanti tak utus burung gagak. Burung gagak. Enak kalau burung apa? Nanti burung merpati akan datang. Elia akan memberi kamu makan. Itu sih positif, sih percaya. Ini burung gagak. Image burung gagak itu negatif. Ayo kira-kira kita siap nggak mengikuti suara Tuhan? Ini masih pertama nih, Mama. Ini masih pertama. Ini belum. Ini masih panjang. Coba lihat kecil. Dikatakan engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Kalau saya jadi Elia ya masuk akal. Ini nggak ada hujan loh. Kalau nggak saya ngomong. Kalau saya disuruh ke sungai, misalnya sekarang Malang tidak akan ada hujan. Kemudian Tuhan ngomong, Dra, kamu pergi ke sungai Berantas, ya masuk akal. Sungai Berantas itu tempatnya air, itu masuk akal. Tapi burung gagak. Burung gagak. Ya, oke ya. Setelah itu berikutnya yang terjadi karena 3 tahun, saudara, nggak ada hujan, maka sungainya jadi apa? Kering. Kalau kita coba bayangin, jadi Elia, ketemu raja ngomong nggak ada hujan, disuruh Tuhan melayu di sungai. Image saya waktu itu pikir, oh sungai, ya oke lah, di sana ini tempatnya air, tidak akan kering. Kering ternyata. Ternyata sungai itu kering. Kemudian Tuhan ngomong lagi. Ini kayak suka nonton sinetron apa? Ini berkelanjutan. Kalau Tuhan menyampaikan sesuatu dalam hidup kita, itu ada serinya. Tapi banyak orang yang ngomong gini, harapan kita. Saya juga seperti itu. Halah Tuhan wis ndang ke ono berkati lah semari. Bener kan? Banyak orang sakit, wis Tuhan sembuhno lah semari. Saudara, opa oma, kalau Tuhan datang berbicara, itu ada serinya. Panjang ceritanya. Saya mengalami itu juga. Panjang, hidup kita panjang. Kita sampai hari ini pasti kita punya cerita masing-masing. Kita punya cerita hidup. Tapi bedanya, kita percaya nggak itu Tuhan yang kerjakan, ataukah kita sampai detik ini karena kuat dan hebat kita. Itu juga bedanya di situ doang. Tapi Elia sudah suruh ngadep raja, sudah suruh melarikan diri di sungai Kerit, sungainya kering, disuruh pindah lagi, dia lari kemana? Sarfat. Siapa yang menolong? Janda. Oma, di mana-mana yang menolong. Lek gak duwe jabatan, duwe akeh. Zaman ini, karena begitu panjangnya kemarau itu, gak ada hujan 3 tahun 6 bulan. Kalau saya baca di firman ini, banyak janda
banyak yang meninggal. Mungkin kayak COVID kemarin, banyak yang meninggal. Apa yang terjadi? Banyak janda. Pertanyaan saya cuma satu, kenapa yang dipilih janda Sarfat ini sama Tuhan? Opa Oma, di kota Malang ini, saya yakin ribuan, mungkin jutaan ada opa dan oma di kota Malang ini. Tetapi pertanyaannya, kenapa Tuhan pilih kita di tempat ini? Kenapa kita duduk di tempat ini sore hari ini? Apakah kita tidak berpikir bahwa ada sesuatu di dalam hidup kita yang sangat berarti buat Tuhan dan mau Tuhan kerjakan untuk memberkati orang lain? Apakah kita merasa bahwa hidup kita ini tidak ada artinya dan tanda kutip sederhana, tapi dari sesuatu yang sederhana ini Tuhan pakai untuk memberkati orang lain? Ada sesuatu di dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, opa dan oma, yang Tuhan nilai itu sangat berharga, terutama buat Tuhan. Mungkin kita hari ini merasa, lah saya siapa? Apa yang aku punya? Saudara, janda Sarfat ini tidak punya apa-apa. Suami dia nggak punya, duit dia nggak punya. Bayangin, dia sedang cari kayu untuk membakar, membuat roti. Dan roti ini, setelah roti ini jadi, dimakan dia sama dan anaknya, selesai. Tetapi di saat yang paling rendah, titik yang paling rendah di dalam kehidupannya, janda ini tetap percaya bahwa dia pasti diberi makan. Nanti kita akan belajar di terakhir, benarkah janda ini percaya sama Elia? Opa Oma, ada pertanyaan. Seandainya, ini jujur ya, Opa Oma harus jujur. Saya ini berkata, saya ngomong harus jujur, tapi saya nggak akan ngambil. Demi Tuhan saya nggak akan ngambil. Seandainya saya sore hari ini dijawab jujur ya, dalam hati. Seandainya saya sore hari ini ngomong, kumpulkan semua uang opa dan oma, dan saya ngomong, nanti Tuhan akan memberkati opa dan oma. Kira-kira oma, opa kerjakan atau enggak? Jujur. Yang nurut, yang mau menyerahkan duitnya, katakan. Gak ada? Gak ada? Semua gak ada? Why? Kenapa? Opa oma. Kenapa? Boleh jawab? Gak apa-apa. Silakan dijawab. Siapa yang mau jawab? Loh, janda Sarfat ini dia juga gak punya apa-apa. Masalahnya semua di sini nih, orang berapa ini totalnya? Gak ada satupun yang mau. Kenapa? Ini jujur ya. Saya suka opa sama oma jujur, nggak akan menyerahkan. Oke. Saya suka. Tapi coba dijawab di dalam hati opa dan oma. Kenapa? Ada yang mau jawab? Mewakili opa oma? Kenapa? Untuk kebutuhan hidup. Yang lainnya? Apa? Opa. Janda Sarfat ini sama oma. Kalau ini udah tak kasih, dia, ya nggak apa-apa. Oke oma, saya menerima itu. Saya menerima jawaban itu untuk kebutuhan hidup. Oke.
Ada lagi yang mau mewakili menjawab? Ada? Tapi kan ditanyakan uangnya di rumah kan di sini. Di sini aja. Mau ya. Oh, di sini mau. Oh enggak sampai rumah loh Pak Oma. Iya. Oh mau. Enggak. Saya enggak sampai di rumah. Enggak. Mas saya ini loh yang tahu sudah. iya. Mau ya? Mau. Kenapa kok mau ya? Kan nggak semua. Gitu ya. Oh enggak semua ya. Enggak, masalahnya itu pertanyaan saya, kenapa kok mau? Itunya. Oh berarti ini duit cilik gitu ya. Saya ngomong, kenapa? Hah? Oh di rumah masih ada. Oh nanti Tuhan berkati. Karena ada teladan janda. Oke, ada teladan janda. Opa dan Oma tak kasih tahu. Apapun pertanyaannya Oma, itu nggak betul semuanya. Tak kasih tahu. Kuncinya di mana? Ayo belajar firman Tuhan. Ini saya konteks dulu ya. Saya nggak ngomong menurut saya loh, di konteks ini. Jawabannya apa? Pertanyaannya satu. Sudah, Opa Oma, kenapa kok banyak orang kepahitan di gereja? Kenapa kok banyak orang kecewa dengan gereja? Kenapa kok orang banyak yang pagel sama hamba Tuhan? Jawabannya satu. Dengerin Oma. Kalau Tuhan gak suruh, jangan kerjakan. Meskipun itu uang kecil. Kalau itu uang kecil, Opa Oma, suatu waktu kita akan ngomong, aku biar tahu ngei. Tapi kalau Tuhan yang suruh, gak mungkin kita mulut kita akan kebuka menuntut dan melihat ke belakang. Makanya saya ngomong Oma, apapun yang Oma katakan itu salah semua, gak ada yang benar. Yang betul, ketika Tuhan suruh, itu kecil, itu besar, ikin entek-entekan, ataukah itu memberikan gunung, kalau Tuhan yang suruh, kerjakan. Bagaimana tahu Tuhan suruh? Nah, ini kenapa dan kapan kita mengerti? Itu jawabannya gampang. Kok bisa gampang? Kalau kita menjadi murid, kita belajar. Apa yang kita pelajari? Firman. Saya sharing 20 tahun saya dalam masalah. Ketika saya berdoa, Oma, ini beneran. Ketika saya berdoa, yang muncul dari telinga saya di hati saya cuma gini, belum selesai Hendra. 20 tahun kalau ngomong masalah belum selesai Hendra, itu sudah berkali-kali sampai aku ngomong gini, kesel aku Tuhan. Saudara ngerti, Opa Oma ngerti, saya mengerti suara Tuhan karena saya menderita 20 tahun. Saya menderita, Tuhan habislah, kasarnya gini saudara, Tuhan mau ambil hidup saya, ambil. Tapi ketika saya dalam lembah kekelaman, saya selalu berdoa, dan saya mengenal suara Tuhan. Masih belum selesai. Itu ketika saya habisan. Banyak orang yang ngomong kayak gitu. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Kalau kita benar-benar bergantung sama Tuhan, percaya saya, tidak akan pernah kita dibiarin, dan Tuhan pasti berkata-kata dalam hati kita. Ini beneran. Opa Oma ngomong, gimana Hendra kamu tahu suara Tuhan? Tak jawab hari ini, sore ini. Saya tahu suara Tuhan. Kok bisa ngerti? Pas aku entek-entekan, Tuhan ngomong, belum selesai Hendra. Makanya itu saudara, Bapak Opa Oma, saya tidak mungkin salah mendengar suara Tuhan. Karena apa? Belum selesai Hendra itu gak sekali dalam hidup saya, tapi berkali-kali. Orang masing-masing akan punya pengalaman.
Dan opa oma tak kasih satu hal, bahwa ini Android suci ini, Android suci. Ini suara Tuhan. Hal yang kedua yang saya kerjakan, saya selalu minta tanda. Saya ngomong, Tuhan, aku berdoa dan aku minta tanda. Tandanya ini, kalau memang ini terjadi, aku kerjakan. Pertama kali saya pulang ke Malang, Opa Oma, 2020. Saya harus pulang ke Malang, pandemi. Tuhan 2019, Tuhan ngomong ke saya dalam hati, kamu buatlah menara doa. Yang saya kerjakan kemudian, Opa Oma, saya mencari tempat untuk saya membuat menara doa. Saya pernah mau kontrak di Sulfat. Saya pernah mau beli tanah di Buring. Saya pernah mau beli rumah di Titan. Semuanya nggak jadi. Saya ngomong, selesai Tuhan, kesel. Dan tak lepas, gak tak pikir. Saya tidur ikut mami, kadang tidur Surabaya. Suatu-suatu ada orang yang datang ke saya dan dia ngomong, aku kok setiap kali malam doa itu kok melihat wajahmu ya. Aku melihat wajahmu. Kamu sih cari tempat untuk berdoa. Iya, aku cari tempat. Kemudian saya dapatlah di Araya itu. Mama tahu kan Araya kan? Kemudian saya dapat Araya itu. Opa Oma, itu rumah mujizat. Dan di depan Opa Oma saya ngomong, tempat ini khusus. Karena tempat ini yang meletakkan batu pertama itu adalah Pak Wiryo Hadi, yang membangun rumah Araya itu, gereja. Saya nggak ngerti ini semua. Setelah semuanya selesai, kemudian saya dapat tempat itu, baru saya dimengerti. Saya pernah ngomong doa sama Tuhan, Tuhan di Surabaya kasih ono aku rumah yang dekat sama gereja itu loh. Saya di Rungkut Mapan, di gang 5 itu ada gereja. Saya ngomong, Tuhan, seandainya aku punya rumah dekat situ, setiap hari jam 5 aku akan ke gereja itu berdoa fajar. Oma ngerti, sekarang bukan di sebelahnya. Saya sekarang tidur di dalam gereja itu. Setiap hari saya menjaga doa saya. Setiap hari saya menjaga hidup saya. Karena saya tahu. Dan Opa Oma, saya jujur depannya Opa Oma, sebetulnya saya ini sekarang ini lagi cari rumah. Karena apa? Capek di sana, kerja terus Opa Oma. Terus mungkin Opa Oma nggak percaya, di sana itu hati saya, pikiran saya itu selalu ke Tuhan, kayak sibuk gitu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku capek. Kalau Tuhan izinkan, ini gak tak jual, ini rumahnya Tuhan, ini tugas saya. Kalau Tuhan izinkan, saya pengen punya tanah di depan. Itu buat saya tinggal, dan sini buat saya melayani. Ini jujur Opa Oma, punya kerinduan saya. Mungkin Opa Oma ngomong serakah ini, nggak apa-apa. Itu doa saya, kerinduan saya. Luas Araya Opa Oma, itu 15 kali 25, 375. Siapa yang punya mimpi? Saya pun nggak pernah mimpi punya tanah di sini. Nanti kalau saya sharing semuanya, nanti kelamaan. Intinya gini Om, saya gak punya uang waktu itu, dan Tuhan bisa berkati saya sampai saya bisa menyelesaikan rumah. Serius, saya ngomong ini Tuhan saksinya. Saya bukan orang kaya, berapa M tak bayar, gak ada. Tapi saudara ngerti, setelah saya tinggal di sana, semua orang ngomong, Dra, kaki dia ada di tempat ini.
bukan sahabat saya yang ngomong. Indra, kamu harus jaga atmosfer dari tempat ini. Dan saya ngomong, iya. Dan saya ngomong ke Tuhan, itu tugas saya Tuhan. Jaga terus, jaga terus. Kembali lagi ke firman-Nya, Bapak-Bapak. Apapun yang kita kerjakan, meskipun itu cuma uang kecil, jatuh gelundung, sewu repis, kerjakan itu seperti apa yang Tuhan mau. Itulah cara menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Sederhana. Kalau nggak percaya, ini di akhir tak baca ini ya, Oma ya. Di ayat yang ke-24 dikatakan, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, janda Sarfat itu, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kuucapkan itu adalah benar. Oma, ketika itu terjadi, janda ini pun ngambang, ragu-ragu. Tapi setelah semuanya terjadi, baru ngomong ini, janda ini, sekarang aku baru percaya bahwa engkau abdi Allah. Dan semua firman yang kau ucapkan itu adalah benar. Menjadi seorang Elia harus berani menghadapi, menyampaikan sesuatu yang gak enak. Kemudian dia harus melarikan diri, menyendiri di sungai Kerit. Temennya cuma gagak dan air sungai. Kemudian dia harus pergi lagi. Yang menolong dia yang kedua bukan orang kaya dan pejabat, tapi seorang janda. Selesai? Enggak. Setelah dia dibantu oleh janda ini, apa yang terjadi? Anak janda ini mati. Kalau saya jadi Elia, wah belayan. Apa yang dikerjakan Elia? Dia datang kepada Tuhan. Tuhan, bahasa saya ya, ojo ngisi-ngisinilah Tuhan. Aku ki hamba. Ayo balik no. Nyawa anak ini, kembalikan nyawa anak ini. Kemudian Tuhan perintahkan suatu tindakan, dan tindakan ini setelah dia ada di atas daripada anak ini, kemudian terjadi apa? Kembalilah nyawa anak ini. Oma melok Tuhan, bahasa kromonya itu sedep-sedep nikmat. Artinya apa? Kayak di ujung tanduk, melok Tuhan itu gak ada jaminan pasti enak. Jadi hamba Tuhan, kalau hari ini mungkin ada yang ngomong jadi hamba Tuhan ya hari ini itu enak. Tapi saya ngomong sawang sinawang. Kita mau punya gereja gede, makro. Saya cuma ngomong satu, kita tuh berapa sih yang bisa kita nikmati? Tapi segala sesuatu yang ada di hidup kita, itu kita harus menanyakan kepada Tuhan. Tuhan ini untuk apa? Tak ulangi. Apapun yang ada di dalam kehidupan kita, mungkin kita ngomong, aku gak punya uang Pak. Gak apa-apa, nyawa itu punya siapa? Sehat itu punya siapa? Semuanya yang hari ini nempel di hidup kita, itu adalah Tuhan izinkan dan pertahankan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Opa Oma, saya lebih muda tapi ngomongnya kayak gini, saya minta maaf. Tapi satu hal, bahwa firman ini kayak Elia harus ngomong ke ini apa, raja-raja gitu kan. Jadi saya ngomong, saya lebih muda. Tapi satu hal, bahwa pesan sore hari ini, Opa Oma, percayalah, melok Tuhan gak ada jaminan enak. Tapi melok Tuhan dijamin semuanya baik. Beres kabeh katanya. Sebenarnya ketika kita nyanyi tadi, Oma, beres kabeh, beres apanya masalahnya? Bukan. Yang beres apa?
kitanya, cara berpikirnya beres, hati kita beres gitu loh. Masalah nggak bisa beres, tapi hidup kita, pikiran kita, hati kita, ucapan kita beres kabeh. Itu enak jalani hidup, Bapak Mama. Amin. Saya sekarang langsung kendus soalnya saya menghadapi orang-orang yang bermahkota. Sore hari ini, Opa Oma, kembali saya katakan bahwa ikut Tuhan, jangan berpikir bahwa semuanya indah, semuanya baik. Tapi melok Tuhan, satu, bayar waktu kita dengan berdoa. Saya ulangi, pakai hidup kita untuk berdoa. Berdoa itu adalah komunikasi. Berdoa itu komunikasi. Setiap hari Oma, saya sharing, setiap pagi saya berdoa. Saya berdoa syafaat meskipun ngantuk-ngantuk, kadang-kadang laya-laya gini, tapi selesai doa syafaat saya. Saya jujur saya cerita, mungkin saya pagi itu sambil melek gini, tapi saya berdoa dan selesai doa syafaat saya. Gimana sih cara berdoa syafaat? Sebutkan nama orang-orang yang kita doain. Kita nggak usah peduli masalahnya. Kita sebutkan nama orang-orang itu. Kita berdoa untuk suami kita namanya siapa, anak kita, mantu kita, cucu kita. Sebutkan Oma, sebutkan. Cuman menyebutkan, tapi perlindungan Tuhan dan Tuhan lebih tahu keadaan mereka. Saya saksi, ketika saya berdoa untuk orang-orang yang pernah ke saya kemudian minta didoain. Gini Om, ketika orang ini waktu itu minta berdoa, itu meskipun dia gak minta lagi, nama itu saya sebut tiap hari. Dan ketika orang ini sudah ada jawaban doa ataukah sudah dipanggil Tuhan, itu saya bisa tahu. Lewat orang sesuatu, orang itu bisa datang ke saya, ngomong, "Ku yang kemarin itu udah dipanggil Tuhan." Itu mungkin sesuatu yang biasa buat kita, tapi buat saya itu sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan ngomong, wis tak gawa mulai, cukup gak usah didoa maneh. Amin. Amin. Tepuk tangan Oma buat Tuhan kita. Ya, selesai. Semuanya selesai sore hari ini Oma, Opa, dan pesan saya bahwa tetaplah berdoa. Apapun yang Tuhan letakkan di hati kita, kerjakan sampai selesai. Nanti ada serinya, nanti ada waktunya. Dan saya sudah menikmati hal itu sampai hari ini. Hidup saya baik-baik saja, baik-baik saja, puji Tuhan. Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah sampai bingung. Jujur saya ngomong, bukan sombong. Saya bingung, ada orang datang gitu ya, minta, tolong dibantu saya gini-gini. Saya dapat rumah. Ada lagi yang datang, Dra, aku butuh gini-gini, kamu harus bantu aku dapat rumah lagi. Ini bukan sesuatu yang biasa buat saya, karena Opa Oma 20 tahun itu waktu yang panjang untuk sakit. Tak ulangi lagi, 20 tahun itu waktu yang panjang untuk sakit. Tapi ketika Tuhan melihat bahwa saya tetap setia, bayangin orang yang sakit 20 tahun, Tuhan ngomong, kamu harus membuat menara doa. Tuhan, aku gak sehat loh jiroku, tapi Tuhan suruh itu. Dan ketika saya masuk di sana, ternyata semuanya, Tuhan pernah ngomong gini, Oma, aku akan mengembalikan semua yang hilang di hidupmu berlipat kali. Itu terjadi Om. Itu terjadi. Mari kita bangkit berdiri. Kali kau menolak
Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Sama-sama katakan dengan iman. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Keadaan apapun opa oma sore hari ini, berapa kali pun kita akan mengalami proses hidup kita, tapi Tuhan akan tetap menolong. Tuhan akan tetap kuatkan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Opa ya oma yang merasa bahwa sedang ada di proses hidup, bahkan mungkin ada di lembah kelam, opa oma boleh membuka kedua tangan oma. Biarlah kami berdoa untuk opa dan oma. Sama-sama katakan, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Dengan iman katakan, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Hamba-Mu berdoa Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan karena hamba-Mu tahu hamba-Mu lemah di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu pernah Kau tolong Tuhan, hamba-Mu pernah Kau selamatkan, hamba-Mu ini pernah Kau kuatkan Tuhan. Dan sore hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan yang aku sembah.
Engkau berikan pengharapan untuk opa dan oma di tempat ini. Engkau melihat tangan-tangan yang terbuka di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu sangat menghargai kerendahan hati mereka Tuhan, bahwa mereka butuh Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Mereka ada di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu berkata dalam nama Tuhan Yesus, Engkau orang-orang yang setia, Engkau orang-orang yang mengerti pengharapan itu. Engkau tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, di dalam kelemahanmu, Yesus ada. Dia akan selalu menolong engkau. Dia akan mengangkat engkau. Engkau akan menikmati damai sejahtera sukacita. Di dalam lembah kelam apapun, Tuhan katakan, Tuhan akan memegang tanganmu. Engkau akan merasa bersukacita. Engkau tidak akan pernah sendiri. Tapi apapun yang kau perkatakan, Tuhan mendengarnya. Apapun yang Tuhan yang kau rindukan, Tuhan mengerti. Hamba-Mu memberkati opa-oma di tempat ini Tuhan, dengan berkat yang limpah. Engkau bisa memberkati hamba-Mu ini. Engkau pun akan mencukupkan opa dan oma. Hamba-Mu memberkati anak, cucu, mantunya Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang oma, opa katakan di dalam doa, semuanya Engkau Tuhan yang mendengarnya. Apapun Tuhan kerinduan, bahkan kelemahan opa dan oma, Engkau akan menjawabnya Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, di waktu yang singkat ini Engkau ada bersama dengan kami. Di dalam kelemahan kami, Engkau duduk diam dan mendengar dan melihat kami. Terimalah Tuhan apa yang keluar dari hati kami. Terimalah penyembahan kami. Terimalah kerinduan kami. Terimalah Tuhan rasa syukur ini yang mengalir dari hati kami. Terus Tuhan, ajar kami menyembah-Mu. Oh, ku sembah, ku tinggikan Yesus, Kau hadir. Yesus, Kau ada. Terimalah syukur yang mengalir. Terimalah penyembahan yang mengalir. Kami cintakan, kami cintakan. Oma bisa menyampaikan kerinduan Oma dengan hati Oma. Apapun yang ada di hati Oma, atau apapun kerinduan hati Oma, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan hadir mendengarkan setiap doa-doa Opa dan Oma di tempat ini. Terus Oma katakan yang terbaik. Apa kerinduan Oma dengan hati, katakan, sampaikan kepada Tuhan. Sampaikan Tuhan. Bahkan Oma mau memberkati keluarga Oma, silahkan berkati keluarga Oma. Engkau baik, Engkau suci, Kau mulia, Kau Raja, tak terbatas. Cinta-Mu Tuhan di hidup kami selalu ada. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Raja. Kau Tuhan, Kau Raja.
Tak terbatas kuasa-Mu dan tidak kurang panjang tangan-Mu untuk menjangkau setiap kami di tempat ini Tuhan. Jangkau kami Bapa. Bahkan kalau Kau mau memeluk kami, peluklah kami Tuhan. Biarlah kami menikmati kasih-Mu di tempat ini. Biarlah kami menikmati Tuhan kuasa-Mu di tempat ini. Oh Jesus, oh ya rakalabashi karabala bala 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 barabashi karabala bala bala bala. Kau jamah setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau jamah setiap kami lepas pribadi Bapa. Shikara pula kana yala burukana kala bala 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 bala. Bangkitkanlah Tuhan iman kami. Angkatlah kembali Tuhan tinggi. Karena kami punya Engkau Tuhan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas Tuhan. Kami bukanlah orang-orang yang lemah. Kami bukanlah orang-orang yang tidak berguna Tuhan. Tapi kami hidup ini sangat berguna bagi-Mu Tuhan. Kau pakai pribadi lepas pribadi di tempat ini. Hamba-Mu tahu Tuhan, usia bukanlah masalah, kekuatan bukanlah masalah, tetapi cinta yang keluar dari hati kami, itulah ya Tuhan yang harus kami sampaikan kepada-Mu Raja. Ya, silakan sampaikan doa Opa dan Oma. Terus Opa dan Oma sampaikan dengan hati. Sampaikan dengan hati. Jangan dibiarkan semuanya sia-sia. Kau jamah Tuhan, Kau jamah Bapa. Terus Tuhan, Kau pun harus menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini Tuhan. Kau pun harus menjamah Tuhan keluarga di tempat ini Bapa. Semua yang ditabur akan dituai. Semua yang dilepas akan kembali berlipat kali ganda. Terus Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Pribadi lepas pribadi Kau jamah Tuhan, Kau jamah. Kau jawab Tuhan, Kau jawab Bapa. Berkali-kali Tuhan Kau menolong kami. Berkali-kali Kau menguatkan kami Tuhan. Terus Tuhan, sampaikan isi hati-Mu Bapa. Waktu ini adalah waktu-Mu Tuhan. Semua Opa dan Oma di tempat ini adalah milik-Mu Bapa. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia berkali-kali. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia.
Yesus. Sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak-bapak. Baik, kita akan sebelum masuk doa syafaat, kita akan mempersembahkan sebagian dari harta kita. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan buat jiwa kami. Firman-Mu menjadi kemenangan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Sebentar kami akan memberikan sebagian harta yang kecil dari milik kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap tangan kami yang sudah memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Amin. Gandol Gusti yuk. Gandol Gusti. Gandol Gusti aja yuk. Gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Yang sudah memberi bangkit berdiri. Rina wengi gandol Gusti. Urip. Kula ambung percaya Ora bakal cilaka nanging uripku mulya seminya. atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula Gandol Gusti. Tangannya gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina. saben dina, dina wengi gandol. Amin. Gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina. Dina wengi gandol. Kulo amung pracaya. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol. Kulo amung pracaya. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandol. Saben dina, saben dina kula nggih gandol. Sekali lagi, saben dina kula nggih Baik Bapak Ibu, Oma Opa silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya persilakan Kak Isa untuk doa syafaat. Jadikan aku Tuhan rumah doa. rumah doamu Agar setiap suku agar setiap suku bangsa datang menyembah. jadikan Jadi
lagi mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Bapak terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur di hadapan-Mu buat sore yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih buat pujian, terima kasih buat firman yang boleh sama-sama kami dengarkan Tuhan. Bapak kami mengucap syukur buat sukacita baru yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur buat kekuatan yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Bapak kami akan terus berjalan ya Tuhan Yesus, untuk kami menyelesaikan ya Tuhan Yesus apa yang Engkau percayakan bagi kami ya Tuhan Yesus selama kami ada di dunia ini. Terus Engkau memberikan setiap kami jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini kesehatan, kekuatan. Engkau memberikan setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus dengan berkat-berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Seluruh keluarga apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi masalah Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang memberikan kekuatan, dan Engkau terus memberkati setiap kerinduan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini bersama dengan keluarga besar. Terima kasih buat hamba-Mu ya Tuhan, Pak Wijaya, yang boleh Tuhan percayakan ya Tuhan untuk memimpin ya Tuhan umat-Mu yang ada di tempat ini. Demikian setiap kerinduan hamba-Mu ya Tuhan bersama keluarga ya Tuhan, istri, anak-anak Engkau juga memberkati. Setiap pelayanan Jik Yestokam yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau memberkati berlimpah-limpah. Pelayanan yang ada di dalam, pelayanan yang ada di luar ya Tuhan, yang keluar Tuhan, baik keluar kota atau kemanapun Tuhan, Engkau mengutus ya Tuhan. Engkau boleh menyertai dengan berkat-berkat kasih dan anugerah ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Saat ini kami juga mau membawa kota kami, kota Malang ya Tuhan. Bapa kami berdoa ya Tuhan, kalau Engkau boleh menempatkan setiap kami di kota ini ya Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan damai sejahtera-Mu atas kota Malang. Keamanan Kau berikan atas kota Malang ya Tuhan. Perlindungan, penyertaan Tuhan Kau berikan atas kota ini ya Bapa. Biarlah setiap gereja-gereja Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, komunitas-komunitas di mana di situ ada pujian, penyembahan, ada firman boleh dikumandangkan Bapa. Biarlah di situ ya Tuhan Yesus Engkau boleh menarik banyak jiwa untuk datang kepada Engkau ya Bapa. Karena kami percaya saat umat-Mu berkumpul, saat nama-Mu ditinggikan ya Bapa, Engkau akan menarik banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Engkau Tuhan. Kami memberkati Tuhan Yesus pilkada ya Tuhan, yang minggu depan ya Tuhan akan kami adakan ya Tuhan. Bapak biarlah segala persiapan pilkada bukan hanya di kota Malang Tuhan, tapi setiap kota-kota, setiap provinsi-provinsi yang akan mengadakan pemilihan kepala daerah ini, Engkau memberkati keamanan semuanya kondusif ya Tuhan. Sampai hari H di mana nanti akan diadakan pilkada, sampai penghitungan suara dan selesai semuanya ya Tuhan, Engkau memberkati. Dan biarlah pemimpin-pemimpin kepala-kepala daerah yang berasal daripada Tuhan saja yang terpilih ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga memberkati Indonesia keseluruhan ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Diberkati setiap pulau-pulaunya, daratannya, lautannya, udaranya diberkati berlimpah-limpah. Keamanan, damai, sejahtera dari segala penjuru, segala bidang diberkati. Pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran beserta Kabinet Merah Putih, Kau juga memberkati dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Kau memberkati berlimpah-limpah. Program-program janji-janji yang janjikan boleh terrealisasi ya Tuhan dengan baik ya Tuhan Yesus. Program-program tongkat estafet dari pemerintahan sebelumnya yang sudah baik akan semakin baik lagi, yang belum baik Tuhan akan menjadi lebih baik, dan semuanya ya Tuhan Yesus Engkau akan membawa Indonesia semakin maju ya Tuhan. Pemulihan perekonomian, pemulihan Tuhan Yesus di segala bidang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Tuhan Engkau yang menolong, Tuhan Engkau memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh penduduk Indonesia. Kami menyerahkan ya Tuhan anak-anak Tuhan yang sebentar lagi ya Bapak, gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang akan mengadakan perayaan Natal di bulan Desember. Mungkin sudah ada yang mulai ya Tuhan melakukannya ya Tuhan. Setiap persekutuan-persekutuan doa yang ada, instansi-instansi pemerintah, swasta ya Tuhan, dan semuanya ya Tuhan Yesus yang akan mengadakan perayaan Natal ya Tuhan, berikan keamanan, damai, sejahtera, lindungi ya Tuhan aparat keamanan juga, anggota TNI, Polri ya Tuhan Yesus, seluruh jajarannya ya Tuhan, para pejabat-pejabat semuanya ya
ya Tuhan Yesus, yang juga akan mengadakan perayaan-perayaan Natal, semuanya boleh aman, kondusif. Kami jauhkan dari segala macam terorisme atau apapun Tuhan yang ingin menghalang-halangi, merintangi, semuanya kami gagalkan di dalam nama Yesus. Perayaan Natal di tahun 2024 ini Tuhan menjadi sesuatu yang berbeda. Setiap umat-Mu ya Tuhan, anak-anak Tuhan boleh bersuka cita ya Tuhan, merayakan ya Tuhan Yesus perayaan Natal di tahun ini. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur, ini doa kami, Engkau yang menyempurnakan setiap doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami kembalikan doa berkat. Ya, shalom. Yang pertama, terima kasih buat Pastor Hendra bersama tim. Wah, ini lengkap ya. Enak ya kalau pelayanannya dari Pastor Hendra ya. Wis duduk diam kabeh wis. Sudah dikompliti, sudah ada musik, ada pemimpin doa syafaat. Terus lengkap semua ya. Terlebih lagi hari ini kita ditegur sama firman Tuhan. Jadi ini kita harus sadar bahwa ikut Tuhan atau jadi orang Kristen itu tidak enak ya. Terlebih lagi orang yang sudah berkomitmen untuk jadi hamba Tuhan, waduh gak enak toh. Terlebih lagi berbuat baik aja mesti ngalor itu ngomongnya gak enak ya. Saya mendapat sekali tadi firmannya sangat luar biasa. Memang benar-benar kita menjadi orang Kristen itu pasti gak enak. Tapi di sini diterangkan terakhirnya yang kita harus yakini bahwa ada rancangan-rencana Tuhan itu yang pasti baik. Sudah ditunggu aja sudah. Jadi ojo mengeluh, ojo protes, ojo morong ngambek dan lain-lain sudah. Tadi hari ini sudah terangkan dah enak sudah. Nah, tapi endingnya ini tadi kita diberikan rencana yang indah ya. Saya berharap setiap ibadah sekali lagi kita bukan mau sok-sokan, kita bukan mau waduh JIG paling lurus, paling benar, bukan. Tolong di setiap ibadah jangan tidur ya. Terlebih lagi waktu mendengarkan firman Tuhan. Saya tidak mau ada jemaat yang tidur. Nanti di setiap ibadah yang kita kawal seperti di GTI, seperti di PDK Sivilia ini akan keras. Karena ya itu tadi, percuma kalau mau tidur kan enak di rumah ya. Apalagi kalau dengarkan lagu ini. Ojo turu, ojo turu, ojo turu. Dengar firman Tuhan, ojo turu, ojo turu, ojo turu, ojo turu, ojo turu. Gaungkan lagu ini, gaungkan sudah, nanti melek kabeh sudah ya. Biar sudah ya. Saya sebenarnya banyak akal sih, saya mau beli pistol yang isi air, saya mau beli semprotan mano, tapi kok lah ini lansia nih. Ya ada sekolah minggu tak tembak ambil aku air, cus gitu. Ya sekali lagi ya, tolong ya. Ini bukan berlaku di sini aja, wis di ibadah manapun sudah sama. Kalau ada yang turu langsung bengok nyanyi itu tadi. Ya, biar melek. Ya. Oke, pengumumannya besok jangan lupa ada ibadah gabungan atau bisa dibilang ibadah syukuran di rumahnya Bu Bari. Ya, tapi tetap saya ingatkan nanti ngikuti daftar penjemputan ya, antar jemputan tapi BDD kalau sing bayari budale ya. Jadi BDD ya. Terus nanti di sana ngikuti peraturan yang ada ya, ojo saenake dhewe, ojo sembarangan, ngikuti aturan yang ada di rumah itu ya. Oke ya, siap ya. Besok jam 10 jangan lupa. Terus minggu depan ada PDK Sivilia tanggal 29 hari Jumat. Nanti dilayani sama Pastor Ero dari Surabaya bersama tim. Ya, terus nanti di hari-hari berikutnya tunggu pengumuman karena terlalu banyak. Terus diingatkan kembali untuk besok Rabu diharapkan untuk datang semua karena ada pengumuman ya, ada pengumuman sama ada rencana planning Natalan JIG dan retreat Natal JIG ya. Oke, itu aja pengumumannya. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akhiri pada ini. Sekali lagi banyak terima kasih buat Pastor Hendra bersama istri
buat tim, ada Pastor Putut, ada nggak tahu namanya, timnya sangat luar biasa. Kiranya Menara Doa Kota. Nah, ini satu tim yang benar-benar wah luar biasa, belum ada di Malang. Kiranya akan jadi berkat buat kota-kota. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan, berkat firman hari ini kiranya akan menjadikan jemaat pribadi lepas pribadi semakin kuat, semakin yakin lewat ketaatan kita untuk melakukan sesuatu. Ingat, ada suara Tuhan. Mungkin kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, tapi lewat renungan firman Tuhan yang kita baca terus menerus, Tuhan akan berikan suara buat kita pribadi lepas pribadi. Ya, kiranya akan jadi berkat kita bawa pulang untuk jadi rema di setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan di ibadah malam hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik, Engkau sungguh luar biasa dahsyat. Kasih-Mu yang sempurna Tuhan, benar-benar kita rasakan bersama. Tuhan terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang semakin mendewasakan, menumbuhkan kita Tuhan, terlebih Tuhan untuk taat kepadamu Tuhan. Tuhan terkhusus hari ini Tuhan saya berdoa buat Pastor Hendra Tuhan, Kau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Kau turunkan hikmat-hikmat di dalam pelayanannya Tuhan. Terkhusus Tuhan di dalam pengembalaannya Tuhan, Engkau terus pakai semakin luar biasa Tuhan. Terlebih Tuhan, saya berdoa buat Menara Doa Kota Tuhan. Kiranya Tuhan akan Kau pakai Tuhan, benar-benar menjadi menara Tuhan. Kiranya sinar kemuliaan-Mu Tuhan terjadi di setiap kota yang dilayaninya Tuhan. Tuhan saya juga berdoa buat tim-tim ini Tuhan. Engkau pakai semakin dahsyat Tuhan. Engkau berikan kasih-Mu yang sempurna Tuhan buat mereka Tuhan. Terlebih Tuhan akan Kau wujudkan suatu kebahagiaan Tuhan di dalam rumah tangganya Tuhan. Tuhan
Ini anakmu, ini jemaatmu Tuhan, rindu menerima berkat darimu. Mari Gembala bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, silakan untuk Bu Marta untuk berdoa buat berkat yang dibawa oleh Pastor Hendra dan tim. Juga didoakan pelayanannya, khusus berdoa buat Menara Doa Kota. Bapak yang baik, terima kasih akan ibadah yang telah berlangsung pada sore hari ini. Kiranya ibadah kami pada sore hari ini Tuhan berbau harum di hadapan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Bapak yang baik, berkati Bapak Bes Chandra dalam menara doa, dalam segala hal apa yang dilakukannya. Kiranya Kau berkati, Kau berikan yang terbaik di atas yang terbaik, dan Kau juga akan curahkan semua kebaikan-kebaikan Tuhan untuk pelayanan beliau di dalam keadaan, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaannya, di dalam apapun yang beliau kerjakan, terutama di dalam pelayanan, sehingga melalui pelayanan dari Bes Chandra, nama-Mu dipuji dan dimuliakan oleh semua orang. Terima kasih Tuhan, dan semua orang dari pelayanan Bes Chandra diselamatkan. Terima kasih ya Bapak. Dan pada saat ini ya Bapak, Kau telah tersedia makanan jamuan kasih bagi kami. Kiranya Engkau berkati jamuan kasih ini ya Bapak, agar menjadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, untuk kami terus berkarya, untuk kami terus melayani di tengah-tengah kehidupan kami yang ingin terus setia, yang ingin terus memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa, dan berkati akan siapa yang memberikan makanan dan minuman ini Tuhan dengan limpah berkat daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Amin.